Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Aji Ahmad Fauzi dari angkatan 45 dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semua yaitu materi tentang kesiapsiagaan bela negara dan tata letak kegiatan resmi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu gitu ya, sebelum kita bisa bersiap siaga untuk bela negara, kita harus tahu dulu definisi dari bela negara itu sendiri. Untuk bela negara itu sendiri, definisinya adalah sikap dan perilaku seluruh warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Itu definisi bela negara, teman-teman ya. Nah, untuk landasan hukumnya dari bela negara sendiri itu ada setidaknya 3 landasan hukum. Yang pertama ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 45, yaitu yang bunyinya setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu kemudian ada juga di pasal 30 Undang-Undang 45 dan di pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu yang isinya adalah hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara. Lalu kemudian unsur bela negara itu ada 5 teman-teman setidaknya ya. Jadi yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, termasuk di dalamnya itu kemampuan fisik, mental, keterampilan yang sesuai dengan profesi. Nah, untuk implementasinya dari 5 nilai tersebut, teman-teman, ada implementasinya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, untuk nilai bela negara yang pertama itu cinta tanah air misalkan. Kita bisa mengimplementasikannya dengan cara bagaimana? Dengan cara salah satunya adalah menggunakan produk-produk lokal, teman-teman ya. Jadi menggunakan produk lokal, mendukung produk UMKM gitu. Lalu kemudian yang ada juga dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kita melakukan cinta tanah air itu dengan cara menjaga kelestarian lingkungan, dengan tidak merusak alam, dengan membuang sampah kepada tempatnya gitu. Nah, lalu kemudian ada di implementasi yang kedua itu dari nilai-nilai kesadaran berbangsa dan negara, contohnya seperti mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Ya, lalu kemudian bisa juga dengan menjaga kerukunan antar umat dan beragama. Itu untuk nilai kesadaran berbangsa dan negara. Lalu kemudian nilai yang ketiga yaitu yakin pada ideologi Pancasila, teman-teman. Nah, jadi ini implementasinya itu bisa dengan cara menjunjung tinggi keadilan dan persatuan. Jadi kita itu harus bersatu gitu, jangan bercerai-berai. Jadi jangan karena kita berbeda golongan dengan mereka kita melakukan perpecahan gitu. Lalu kemudian ya ada juga implementasinya itu dengan menghormati perbedaan. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda dengan kita, entah itu sukunya, ras, agama, jangan membuat kita ada unsur etnosentrismenya. Lalu kemudian yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya dengan seperti membayar pajak dengan jujur, dan yang kelima ada kemampuan awal bela negara dengan cara misalkan menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi dengan cara pola hidup sehat itu juga merupakan salah satu untuk bela negara. Lanjut, nah untuk analisis isunya, teman-teman, analisis isunya kita ada 2 analisis isu, yaitu menggunakan metode APKL, yang kedua ada USG. APKL itu apa? APKL itu adalah singkatan dari aktual, problematik, layak, dan layak. Aktual itu jadi analisisnya harus aktual, P-nya harus problematik, harus memang menarik dan merupakan masalah, K-nya itu harus khalayak, intinya harus menyangkut hidup banyak orang, dan L-nya itu layak, itu pantas. Nah, kalau metode USG itu adalah urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu adalah tingkat urgensinya, tingkat kepentingannya. Lalu kemudian seriusnya adalah tingkat keseriusannya. Nah, yang ketiga adalah G, itu adalah growth, pertumbuhan masalahnya itu makin hari makin besar atau makin kecil gitu. Lalu next lanjut. Nah, untuk tata tempat. Nah, ini ada diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan.
Itu adalah tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional dalam acara resmi baik nasional maupun daerah. Contoh pengaturannya itu misalkan nih ada contohnya nih. Ini misalkan kalau contohnya itu round table, maka kemudian ini contohnya seperti yang ada di samping kiri teman-teman. Nih, ini jadi untuk presiden itu di sebelah kiri ya, untuk wakil presiden di sebelah kanan, dan untuk lambang negara itu ada di tengah-tengah. Ini kalau bentuknya round table seperti ini teman-teman. Kemudian kalau VIP sejajar ini bentuknya seperti ini. Jadi sejajar biasanya untuk tamu-tamu yang memang bilateral, pertemuan bilateral seperti Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Rusia gitu. Nah ini menggunakan metode pengaturan VIP sejajar gitu. Lalu kemudian yang ketiga ada di theater table. Jadi ini theater table ini ada bentuk tamu yang memang VIP di samping kiri dan kanan, untuk di tengahnya itu baru di tamu-tamu yang khusus. Lalu kemudian ada juga contohnya itu ketika duduk blok ganjil dan ini blok genap. Nah ini kalau blok ganjil itu jadi ada di main seat yang paling pertama itu ada yang utama, tempat duduk utama. Kemudian untuk VIP 1 di sebelah kanan dan VIP 2 di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan di blok genap itu VIP 1 dan 2 itu ada di sebelah kanan dan kiri. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu kurang lebih untuk tata tempat ketika dalam kegiatan resmi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan teman-teman ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.